Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 33 provinsi di lebih dari 13.000 pulau dengan beragam budaya daerah. Keberadaan program RHV dilaksanakan di dua daerah dengan dua karakter budaya dan geografis yang jauh berbeda, yaitu Aceh dan Papua. Suhu politik yang bergejolak di Aceh dan kekerasan yang terjadi ditambah bencana berdampak besar terhadap kaum perempuan. Banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap para perempuan yang mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi dan mentalitas kaum perempuan di sana. Dengan adanya kerusuhan dan konflik yang berkepanjangan di Aceh yang terus menuntun terus itu, sebagian masyarakat desa terutama kaum perempuan itu memang dilanda satu dilema, dan mereka itu agak sedikit kurang bisa bergerak karena semacam ketakutan baik dalam mengembangkan dirinya, mengembangkan keluarga dan masyarakat serta ekonomi. Kemungkinan besar kaum perempuan itu susah untuk berbicara dikarenakan kaum laki-laki ini terkadang terlalu menekan bahwasanya kalau perempuan berbicara itu nggak usah gitu. Kebijakan Perda Syariah yang menolak kepemimpinan di tangan perempuan Aceh menjadi kendala buat menyuarakan kesetaraan dan penentuan atas masa depan kehidupan mereka. Sehingga peran laki-laki begitu dominan, termasuk di daerah Lok Sukon, Muara Batu, dan Langkahan di Kabupaten Aceh Utara yang jarak tempuhnya sekitar 6 jam jalur darat dari Banda Aceh. Iya sih, kalau di dalam syariat laki-laki memang yang di atas, perempuannya yang di bawah. Akan tetapi kan itu bisa aja laki-laki sama perempuan itu standar untuk melakukan sesuatu hal. Tapi kan menurut letak dan kedudukannya aja. Saya kira dengan berkembangnya syariat Islam di Aceh bukanlah berarti menghambat peran kaum perempuan dalam beraktivitas. Tidak sama sekali. Bahkan sekarang ini kita juga dari sisi agama sangat mendukung aktivitas kaum perempuan. Begitu. Karena kenapa? Yang dikembangkan sekarang ini sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Sedang di Papua, provinsi dengan jumlah lebih dari 250 suku dan juga sangat rawan konflik politik yang lebih kurang sama dengan Aceh, membuat para perempuan di sana lebih memilih diam. Keadaan ini juga diperburuk dengan kebijakan adat yang tidak memperbolehkan kaum perempuan di sana untuk menjadi pemimpin. Di distrik Paniai yang terpencil dengan pendapatan per kapita terendah di Indonesia, yang berjarak 2 jam penerbangan dari ibu kota Provinsi Jayapura ini pun, program RHV atau Raising Her Voice disuarakan. Bagi kita Papua ini tidak tahu jam istirahat, tidak bisa pikirkan ini apa siang harus istirahat, tidak ada waktu untuk istirahat. Ya, memang ambil sebagian full kan ke dalam masyarakat, berarti itu kan tugas rutin itu perempuan yang full, akhirnya bawa anak, angkat tuh, pokoknya pergi bikin beden, angkat nota dan urus kembali lagi di rumah untuk masak sama-sama begitu. Jadi memang tugas perempuan lebih berat. Kami harapkan mereka harus mendengar dan harus melaksanakan begitu. Harus terjun, masyarakat, pemerintah harus terjun ke lapangan untuk melihat dan menyaksikan keluhan-keluhan masyarakat yang harus alami ini. Begitu. Itu keluhan yang kami rasakan. Kalau memangnya harus hanya begini-begini saja, pemimpin siapa yang kita harapkan lagi? Untuk generasi ke depan lagi lebih rusak kalau kita begini terus. Kesenjangan yang begitu jauh antara ibu kota dan kedua daerah rawan konflik ini, terasa pentingnya perempuan bicara akan hak dan kesetaraan dalam menentukan masa depan mereka. Kaliana Mitra sejak tahun pertama di akhir 2010 sebetulnya mengenal program RHV atau Raising Her Voice yang dikelola oleh Oxfam. Pada saat itu memang Oxfam GB dalam hal ini
meminta bekerja sama dengan yayasan kami Kalyana Mitra untuk program Raising Her Voice. Program ini adalah sebuah program bagaimana meningkatkan suara perempuan, terutama di dua wilayah dampingan Oxfam, yaitu di Aceh dan Papua. Bagaimana kemudian suara mereka didengar secara politik, gitu ya. Jadi keterwakilan perempuan, suara perempuan di tingkat bidang politik itu didengar oleh negara dalam hal ini. Nah, program ini mendorong perempuan-perempuan terutama di daerah Aceh dan Papua untuk kemudian bersuara. Tapi mohon, alangkahnya heboh, batu pemecah ombak, gorong-gorong di liko menasahkan anak kumpulan, dan satu lagi masalah pendidikan, mentuang dengan diawali dengan audiensi dengan pihak-pihak terkait serta pemerintah, maka program pun disusun. Raising Her Voice merupakan program global OGB selama 5 tahun sejak Agustus 2008 yang dilaksanakan di 17 negara dan didukung oleh Departemen untuk Pembangunan Internasional Pemerintah Kerajaan Inggris atau DFID di bawah payung Program Kemitraan Global untuk Transparansi atau GTF pun dilaksanakan di kedua daerah tersebut. Adalah peningkatan kapasitas daripada kaum perempuan khususnya kader. Kemudian menyangkut dengan musrembang, yaitu bekerja sama dengan pemerintahan kampung, khususnya wilayah Serkei saat ini. Itu pertama pemerintahan kampung mensosialisasikan bahwa akan dilaksanakan musrembang des. Dan di sini tentunya perlu keterlibatan perempuan yang pada saat itu terabaikan kan gitu, kaum ibu-ibu, supaya partisipasinya ataupun keikutsertaannya lebih banyak. Di Aceh juga Papua, kemitraan dalam program ini melibatkan para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat sipil dari kelompok perempuan, kepala desa, kecamatan, tokoh agama dan tokoh adat. Pemimpin yang bisa mempengaruhi dunia ini pasti itu ada. Para perempuan diberikan penyuluhan, penguatan kapasitas organisasi perempuan lokal, serta advokasi yang memungkinkan kaum perempuan ikut serta mempengaruhi agenda kebijakan dan perencanaan dari tingkat desa sampai kabupaten. Kami namanya uang APBD ini katanya uang masyarakat. Tapi dalam APBD ini kami melihat sudah muat uang ini bagi yang ini punya, uang ini bagi yang ini. Itu kami sudah belajar. Nah, begini saya bilang, Bapak Bupati, kami ada usulan dari masyarakat miskin. Jadi Bapak harus sabar dulu, kami mau bicara. Secara tidak langsung yang dibutuhkan laki-laki juga dibutuhkan perempuan gitu. Misalnya pembangunan apa, jembatan, apa, kesehatan, ibu hamil, pendidikan untuk anak. Dari SMP, SMA mereka bisa ikut, tapi kalau kuliah tidak bisa. Karena tidak mampu. Karena petani punya di sini tuh keadaan di sini tuh petani punya anak yang lebih pintar daripada orang bos-bos. Kita melihat sebelum munculnya Oxfam itu memang masyarakat desa tidak mengerti bagaimana yang sesungguhnya memang harus mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah, pembangunan desa dan sebagainya. Tetapi setelah adanya masuk Oxfam itu memang kelihatan jelas mereka tampil dan percaya diri di mana-mana, bahkan kader-kader dari hasil binaan Oxfam itu dibawa apakah ada pertemuan di Jakarta, tingkat regional maupun lainnya, mereka bisa tampil berbicara, menyampaikan berbagai macam argumentasi. Melalui program RHV inilah Oxfam sebenarnya mendorong bagaimana perempuan itu terlibat di dalam proses-proses pembangunan, bersuara gitu ya, dan suaranya itu dikawal, artinya bersuara tapi kemudian ditenggelamkan juga percuma.
kami masih mau didampingi sama Ospam, sama mitra Ospam, didampingi sampai kami itu bisa mandiri forum kami. Ini sebetulnya sangat bagus ya, artinya kalau memang terus kemudian dilanjutkan menjadi sebuah kerja yang apa artinya advokasi yang berkelanjutan, ini bisa mendorong daerah-daerah lain. Manfaatnya cukup besar. Yang pertama yaitu kira-kira masyarakat, terutama bagi kaum perempuan mau terlibat di dalam semua kegiatan yang dulunya mereka nggak tahu kira-kira kenapa sih mesti terlibat perempuan dalam perencanaan di kampung, misalnya dalam perencanaan pembangunan di kampung. Mereka masuk PANI aja sudah berani-berani. Sekarang ibu-ibu semua bisa berani-berani yang berbicara bahasa yang baik bagaimana itu. Wah, na ye. Sana tambah doa ya, wah na ye. Wah, na ye. Yang so tambah dole doa ya, wah na ye. Wah, na ye. Asu dole doa ya, wah na ye. Wah, na ye. Bangunan dole doa ya, wah na ye. Raising Her Voice menyediakan dukungan program media dan kampanye bagi hak-hak perempuan untuk dapat ikut serta dalam mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional.